ini kita akan membahas mengenai pH meter dan conductivity meter yang ada di sini. Ini pH meter dan ini conductivity meter. Tugas mereka berdua atau fungsi mereka berdua ini, alat dua ini untuk mengukur nilai parameter pada sampel yang akan kita ukur. Nah, pada hari ini yang akan kita ukur nilai parameternya adalah air boiler. Perlu kita ketahui, dalam pembangkit listrik tenaga uap, air sangat berperan besar dalam proses terciptanya steam, dalam proses pemasakan boiling di boiler. Oke, dan seperti tubuh kita, air di boiler ini adalah sebagai darahnya. Jadi jika kualiti air tidak bagus, maka akan berakibat besar pada boiler itu sendiri. Efeknya akan tidak baik. Oke, pada kesempatan ini yang akan kita ukur itu ada sini sampelnya. Ini sampelnya yang di sebelah sini. Ini bisa, ini boiler 1 dan boiler 2. Yang ini itu digunakan untuk pit water. Ini untuk pit water, ini sampel pit water. Sini sampel pit water, dan yang sebelah sini itu sampel saturated steam, dan yang nomor 3 ini itu adalah sampel untuk superheater, kondensasi dari superheater. Dan yang di sini ini untuk condensate water. Condensate water itu dia dari hot wheel. Dan yang ini adalah boiler drum atau air yang ada dalam steam drum. Nah, mereka semua harus kita ketahui berapa nilainya agar quality steam dan boiler itu sendiri terjaga dengan baik. Oke, pertama kita membahas mengenai pH meter. Ini kita tepikan dulu. Kita bahas mengenai pH meter ini. Ini kita menggunakan merek Hana Instrument, modelnya HI 9124 pH meter. Oke, kita nyalakan dulu. Yang lain. Oke, di indikatornya sudah muncul pH 5.02 dan untuk temperaturnya 23.5. Mengapa ada pH dan mengapa ada temperatur? Oke, keluaran dua kabel ini, satu digunakan untuk pH dan satu lagi, probe satunya lagi digunakan untuk mengukur temperatur. Untuk sensornya seperti ini, probe sensornya seperti ini. Yang ini PT100, entah ini PT100 atau PT1000, tapi nampaknya ini PT100 lah. PT100 digunakan temperatur sensornya sendiri. Dan yang ini adalah probe untuk pH meter itu sendiri. Dan teman-teman pernah ada yang nanya gimana cara bersihkannya ini, bersihkan probe-nya. Cara bersihkannya simple, kita gunakan air demin yang mengalir, kita cuci pakai air demin mengalir, habis itu beri larutan HCl, direndamkan di larutan HCl, tapi sebentar saja, sekitar 5 menit lah, 5 menit, itu pas, siram lagi pakai air demin yang mengalir, demin water yang mengalir, lap dengan tisu. Setelah itu tutup dia dengan covernya ini. Oke, kita letakkan balik. Oke, ini. Dan untuk kalibrasinya agar hasil yang dibaca oleh pH meter ini benar, di sini kita ada 2 sampel. Dan ini akurat dari Hana Instrument sendiri. Ini HI 7010, ini isinya 1 liter. Ini untuk pH 10. pH 10 itu basah. Ya, bukan basah, BASA. Nah, tidak pakai H. Ini pH basah, dan ini untuk pH netral. pH netral kita tahu adalah 7. HI 7007 digunakan untuk pH netral. Bisa lihat lagi di sini. Ini gelas. Di temperatur 25 derajat. Ya, pH 7. Oke, mengapa temperatur sangat berperan besar pada pH meter? Ya.
kita lanjut ke conductivity meter. Di sini tertulis, ini juga merek Hana Instrument. Ini Hana Instrument, dia tipe HI 98192 EC TDS, total density kan, NaCl, dan resistivity. Susah betul kata-kata bahasa Inggris. Oke, ini digunakan untuk mengukur conductivity. Conductivity itu sendiri adalah kemampuan air mengantarkan listrik, itulah kondak. Jadi semakin tinggi conductivity-nya, jadi semakin tinggi juga, semakin cepat juga, atau semakin baik juga dia dalam mengantarkan listrik. Dan di power plant dan dalam boiler begitu, dalam boiler itu tidak kita perlukan air dengan conductivity yang tinggi. Kalau bisa kita air itu conductivity-nya serendah-rendah mungkin untuk masuk ke boiler itu sendiri, masuk untuk dimasak begitu, dimasak, di boiling sehingga jadi steam. Oke, kita coba nyalakan. Oke, sekarang udah masuk. Yang terbaca sekarang itu 0,04 mikrosiemens. Temperaturnya 23,7 derajat Celcius. Oke, set. Di conductivity meter itu seperti ini. Di dalam, selain dia mengukur berapa nilai kondak pada air yang akan kita ukur, di sini pun, di dalam sini pun terdapat RTD sensor, temperatur sensor. Kalau yang ini saya pernah pasang untuk di daerah turbin sendiri, turbin sih, outlet untuk condensate water, dia pakai PT 1000. Kalau ini saya kurang tahu juga karena saya belum baca datasheetnya barang ini. Ya mungkin PT 1000 juga, PT 1000 bisa 100 atau PT 500. Yang penting sama-sama bisa baca temperatur. Dan medianya kita letakkan di atas kapas, jangan langsung bersentuhan dengan material untuk memaintain atau menjaga probe dalam keadaan yang baik, siap untuk digunakan. Oke, ini sampelnya udah ready, dan informasi dari teman-teman operator untuk mengukur sampel tersebut, upayakan temperaturnya sudah pada ambang 25 derajat Celcius atau di bawah 25 derajat Celcius. Tapi kalau bisa sih 25 derajat Celcius, jangan di atas 25 derajat Celcius, untuk memaintain sensor tetap dalam keadaan yang baik dan siap untuk digunakan. Oke, yang sekarang kita ambil ini satu untuk pit water. Ini sampel air pit water. Oke, sekarang kita akan memulai proses untuk mengukur parameternya. Pertama, ini sensornya kita harus readykan seperti ini. Dan yang tambahan ini adalah air demin water. Oke, ini ada air demin. Gunanya air demin ini untuk membersihkan sensor ini. Jadi kita harus maintain dulu sensornya dalam keadaan bersih, ready to use. Kita letakkan, aduk sedikit, kita rendam. Jadi tinggal kita masukkan ke sampel kita. Tiga pun tidak masalah, langsung. Oke, langsung kita masukkan. Oke, sekarang sensor sudah terpasang di sampling dan kita lihat parameternya. Conductivity awal terbaca 5,16 mikrosiemens dan pH terbaca 7,98. Oh, dia naik ke 8. Tetap naik 8,8. Nah, temperatur dia masih terbaca 27. Kita harus maintain dia terbaca di 25 derajat Celcius. Oke, jadi standarisasi yang kami gunakan di power plant tempat kami bekerja adalah kami harus maintain dia di 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius, dan ini terbaca 27,7 derajat Celcius. Kita harus maintain dia tetap berada di 25 derajat Celcius. Setelah dia berada di 25 derajat Celcius konstan, maka parameternya akan kita tulis. Mengapa demikian?
untuk pH meter seperti di kalibrasinya ini bisa kita lihat di sini. Untuk pH 7.01, temperatur konstannya adalah 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius. Untuk pH netral, 7 adalah netral. Dan ini untuk pH 10 atau pH basah tetap maintain di 25 derajat Celcius untuk mendapatkan pH 10 sesuai dari kalibrasi prosedurnya. A little longer than a few minutes later. Sekarang nilainya yang terbaca di sini untuk pH 8.72, temperatur 25 derajat Celcius, dan untuk conductivity dia terbaca 4.38 mikrosimen, temperatur 25.2 derajat Celcius. Untuk ini kita tetap maintain di 25 derajat Celcius dan pastikan nilainya konstan, tidak hunting begitu, tidak bergerak naik turun terlalu cepat. Nilainya konstan, harus balance. Nilai airnya adalah segini. Saya kira ini untuk sensornya kita dengan benar dan pembacaannya benar. Dan sebelum melakukan setting ini, pastikan alat ukur yang digunakan sudah dikalibrasi dengan benar. Oke, kayaknya sekian dari saya untuk bagaimana cara pengukuran dan bagaimana cara penggunaan untuk pH meter dan conductivity meter ini. Terima kasih sobat-sobat, tetap semangat, sukses selalu. Thank you.